Pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama 3,5 tahun. Namun, dalam waktu sesingkat itu mereka meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada ratusan tahun kolonialisme Belanda. 3,5 tahun yang mengubah desa-desa menjadi ladang kematian dan menjadikan rakyat Indonesia budak di tanah airnya sendiri. Jutaan orang dipaksa menjadi romusha, bekerja siang dan malam tanpa upah. Mereka mati kelaparan di parit, di hutan, atau di sepanjang rel kereta api yang mereka bangun sendiri. Ribuan perempuan diculik dan dijadikan budak seks untuk melayani tentara Jepang. Sementara itu, hasil panen padi dari sawah-sawah rakyat dirampas, menyebabkan kelaparan meluas. Anak-anak mati dengan perut buncit dan tubuh kurus kering karena beras mereka direbut demi perut tentara penjajah. Jepang datang dengan topeng saudara tua Asia, tetapi kenyataannya mereka lebih kejam dari penjajah manapun yang pernah singgah di negeri ini. 3,5 tahun pendudukan Jepang di Indonesia adalah 3,5 tahun neraka. Sebuah periode yang merampas tidak hanya tenaga dan nyawa, tetapi juga martabat bangsa. Inilah cerita kelam yang sering terlupakan. Bagaimana 3,5 tahun yang singkat di bawah penjajahan Jepang mampu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada 3,5 abad kolonialisme Belanda. Pada awal abad ke-20, Jepang bangkit dari sebuah bangsa kecil di Asia Timur menjadi kekuatan global yang patut diperhitungkan. Kemenangan mereka atas Kekaisaran Rusia pada tahun 1905 menggemparkan dunia. Menandai pertama kalinya sebuah bangsa Asia berhasil menaklukkan kekuatan Eropa. Namun kemenangan itu hanyalah pembuka. Jepang telah berubah menjadi mesin militer modern dengan ambisi besar, membangun imperium di seluruh Asia. Ambisi itu mulai terlihat nyata pada tahun 1931, saat Jepang menginvasi Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Aksi ini mengirimkan pesan yang jelas. Jepang tak gentar menantang tatanan dunia demi memenuhi rasa haus mereka akan sumber daya alam. Sejarawan Rana Mitter dalam bukunya Forgotten Ally menggambarkan Manchuria sebagai laboratorium kolonial Jepang, tempat mereka menguji model eksploitasi ekonomi dan militer yang kelak akan diterapkan di seluruh Asia. Dan apa yang diuji di Manchuria pada akhirnya akan dialami pula oleh Indonesia. 6 tahun kemudian, pada tahun 1937, ambisi itu meledak menjadi perang yang lebih luas. Saat Jepang melancarkan serangan penuh ke Tiongkok, dunia menjadi saksi bisu tragedi Nanking, sebuah pembantaian brutal yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan pemerkosaan puluhan ribu perempuan. Kekejaman ini kelak menjadi ciri khas dari setiap wilayah yang jatuh ke tangan Jepang, cepat, keras, dan tanpa belas kasihan. Sementara itu, Hindia Belanda hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ketika Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1940, pemerintahan kolonial di Batavia mendadak yatim secara politik dan militer. Komunikasi terputus dan dukungan dari negeri induk lenyap. Di saat yang sama, Jepang semakin agresif, memandang Asia Tenggara sebagai ruang hidup dan sumber daya baru. Alasan utamanya adalah minyak. Jepang tahu, tanpa minyak mesin perang mereka akan lumpuh. Sejak tahun 1940, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda telah menjatuhkan embargo minyak serta besi baja. Artinya, Jepang harus mencari sumber energi alternatif, dan jawabannya ada di selatan. Sumatera dan Kalimantan saat itu menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sejarawan Anthony Reid bahkan menyebut Nusantara sebagai harta karun ekonomi Asia. Hindia Belanda mencoba bertahan. Mereka membentuk aliansi dengan sekutu dan mendirikan komando gabungan bernama ABDA, singkatan dari American, British, Dutch, Australian Command. Namun kekuatan militer Belanda di Asia hanyalah bayangan. Dengan senjata usang, jumlah tentara yang sedikit dan moral yang rendah, mereka tak akan mampu menahan serbuan militer Jepang yang segar dan disiplin. Di sisi lain, rakyat Indonesia punya posisi yang unik. Setelah ratusan tahun berada di bawah penindasan Belanda,
Sebagian kaum nasionalis mulai melihat kedatangan Jepang sebagai sebuah peluang. Jepang memposisikan diri mereka sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Janji ini menciptakan harapan. Namun sejarah membuktikan di balik topeng saudara tua Asia itu, Jepang justru sedang mempersiapkan babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Dengan begitu, memasuki tahun 1941, peta Asia berubah drastis. Jepang telah bersiap menguasai Asia Tenggara. Belanda rapuh, rakyat Indonesia gelisah, dan dunia bersiap menyaksikan sebuah badai besar, pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Tanggal 7 Desember tahun 1941, fajar di Hawaii berubah menjadi neraka. Ratusan pesawat tempur Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan utama Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Dalam hitungan jam, kapal-kapal perang Amerika Serikat tenggelam. Ribuan prajurit tewas. Dunia terkejut. Serangan mendadak ini menarik Amerika Serikat yang selama ini ragu-ragu untuk masuk ke Perang Dunia Kedua. Kini secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Namun serangan Pearl Harbor bukan hanya tentang melumpuhkan Amerika Serikat. Lebih dari itu, serangan ini adalah sebuah sinyal Jepang siap bergerak ke selatan untuk menaklukkan Asia Tenggara, dan target berikutnya sudah jelas. Hindia Belanda dengan ladang minyaknya di Sumatera, tambang dan pelabuhannya di Kalimantan, serta Jawa sebagai pusat pemerintahan kolonial. Hanya sebulan setelah Pearl Harbor, tepatnya pada tanggal 10 Januari tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan merupakan salah satu sumber minyak paling berharga dan pertahanan Belanda di sana tak berdaya. Kilang minyak dikuasai, ratusan serdadu Belanda dieksekusi. Sejarawan Shigeru Sato menyebut invasi Tarakan sebagai awal dari berakhirnya Hindia Belanda. Setelah Tarakan, giliran Balikpapan jatuh pada tanggal 25 Januari tahun 1942. Kota ini tidak hanya kaya akan minyak, tetapi juga strategis sebagai pelabuhan. Perlawanan Belanda singkat dan berakhir tragis. Warga sipil menjadi korban. Banyak yang dibantai karena dianggap membantu Belanda. Di bulan yang sama, pasukan Jepang menyerang Ambon dan Manado. Keduanya penting sebagai pangkalan udara. Dalam hitungan hari, Jepang sudah menguasai jalur udara di timur Nusantara. Sementara di barat, target berikutnya adalah Palembang, Sumatera Selatan, pusat kilang minyak Pelaju dan Sungai Grong. Pada tanggal 14 Februari tahun 1942, pasukan payung Jepang diterjunkan langsung di sekitar Palembang. Itu adalah operasi udara pertama di Asia Tenggara. Tentara Belanda dan Inggris mencoba bertahan, tapi kalah jumlah dan kalah semangat. 2 hari kemudian, Palembang resmi jatuh ke tangan Jepang. Bagi Jepang, ini adalah kemenangan emas, karena pasokan minyak terbesar di Asia Tenggara kini sudah mereka kuasai. Sekutu mencoba melawan. Armada gabungan Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang dikenal sebagai ABDA berusaha menghentikan Jepang di Laut Jawa. Namun, pada tanggal 27 Februari tahun 1942, pertempuran besar pecah. Kapal perang Belanda HNLMS De Ruyter tenggelam bersama Laksamana Karel Doorman. Armada sekutu hancur berantakan. Dalam catatan sejarawan Brian Farrell, pertempuran Laut Jawa adalah penguburan terakhir supremasi Barat di Asia Tenggara. Dengan laut yang telah dikuasai, jalan menuju jantung Hindia Belanda, yaitu Jawa, terbuka lebar. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang mendarat di 3 titik sekaligus, Banten, Eretan di Indramayu, dan Kragan di Rembang. Mereka bergerak cepat, hanya dalam 1 minggu kota-kota penting berhasil dikuasai. Puncaknya terjadi pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Di sebuah rumah peristirahatan di Kalijati, Subang, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborg Stachouwer, duduk berhadapan dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan perasaan terhina, Tjarda menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat. Belanda menyerah, Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang.
Setelah lebih dari 350 tahun berada di bawah bayang-bayang Belanda, Indonesia kini memasuki babak baru. Tapi bukan kemerdekaan yang datang. Sebaliknya, rakyat akan berhadapan dengan penjajahan baru, jauh lebih singkat, tapi lebih kejam, lebih brutal, 3,5 tahun dalam cengkeraman militer Jepang. Setelah Belanda menyerah pada awal Maret tahun 1942, Indonesia segera bertransformasi. Tidak ada masa transisi. Sistem kolonial Belanda yang berdiri berabad-abad runtuh hanya dalam hitungan hari, digantikan oleh rezim militer Jepang yang keras dan totaliter. Wajah Indonesia berubah menjadi sebuah negeri di bawah kendali penuh militer. Jepang membagi Nusantara menjadi 3 zona komando. Jawa dan Madura ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-16 dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Sumatera dikendalikan Angkatan Darat ke-25 yang bermarkas di Bukit Tinggi. Sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua berada di bawah Angkatan Laut dengan pusat komando di Makassar. Dengan pembagian ini, setiap wilayah bukan lagi sekadar koloni, melainkan pos strategis dalam Perang Pasifik. Segera setelah berkuasa, Jepang membersihkan semua jejak Belanda. Ribuan pejabat sipil dan militer Eropa ditangkap bersama keluarga mereka, lalu dikirim ke kamp-kamp interniran. Kondisi di kamp sangat mengenaskan, makanan terbatas, air minum kotor, penyakit menular merajalela. Sejarawan Shigeru Sato mencatat, lebih dari 100.000 orang Belanda dan Indo-Eropa dikurung. Ribuan diantaranya tewas perlahan, bukan karena peluru, melainkan karena kelaparan dan penyakit. Bagi rakyat Indonesia, pendudukan Jepang memperlihatkan wajah baru penjajahan. Tentara datang dengan disiplin yang kejam. Di jalanan, orang dipaksa membungkuk setiap kali berpapasan dengan serdadu Jepang. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung tamparan atau tendangan. Kehidupan sehari-hari dipenuhi rasa takut. Sejarawan Ong Ho Ham pernah menyebut, Belanda memerintah dengan birokrasi, Jepang memerintah dengan teror. Alat utama teror itu adalah Kenpeitai, polisi militer Jepang yang terkenal bengis. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik rakyat, memburu siapapun yang dicurigai menentang. Interogasi dilakukan dengan kekerasan, pemukulan, pencambukan, bahkan eksekusi tanpa pengadilan di bawah bayang-bayang Kenpeitai. Rakyat sadar, nyawa mereka bisa melayang kapan saja. Sejak awal, pendudukan Jepang menanamkan pesan sederhana namun menakutkan. Mereka bukan sekadar penguasa baru, melainkan mesin perang yang menjadikan Indonesia bagian dari strategi militer Asia Timur Raya. Dan struktur militer yang keras ini menjadi fondasi dari eksploitasi yang lebih besar ketika desa-desa dan rakyat jelata mulai dijadikan alat perang berikutnya. Setelah berhasil menegakkan struktur militer di kota-kota, Jepang segera menyadari satu hal. Kunci untuk menguasai Indonesia sepenuhnya ada di desa. Lebih dari 80% rakyat tinggal di pedesaan, hidup sebagai petani. Jika desa bisa dikendalikan, maka seluruh bangsa bisa dijinakkan. Tahun 1942, Jepang mulai mereorganisasi pemerintahan desa. Kepala desa tidak lagi berfungsi sebagai pemimpin masyarakat. Mereka berubah menjadi perpanjangan tangan tentara pendudukan. Tugas mereka jelas, mengatur penduduk, mendata hasil bumi, dan memastikan setiap perintah Jepang dijalankan. Dari sinilah lahir sistem kontrol berlapis. Rakyat kini diawasi bukan hanya oleh serdadu bersenjata, tetapi juga oleh pemimpin mereka sendiri yang dipaksa tunduk. Jepang memberlakukan sistem registrasi yang ketat. Setiap penduduk wajib memiliki kartu identitas. Setiap keluarga harus melaporkan jumlah anggota rumah tangganya. Bahkan perjalanan dari satu desa ke desa lain tak lagi bebas. Surat jalan menjadi kewajiban. Tanpa izin resmi, rakyat bisa ditangkap sewaktu-waktu. Selain pengawasan, Jepang juga memanfaatkan desa sebagai mesin suplai.
Lewat kepala desa, rakyat dipaksa mengirim tenaga, makanan, dan bahan baku untuk kepentingan perang. Kuota ditetapkan dari atas, lalu dibebankan ke setiap desa. Tidak peduli panen berhasil atau gagal, desa tetap harus menyerahkan jatahnya. Gagal memenuhi kuota berarti hukuman berat bagi kepala desa dan bagi warganya. Sistem ini terbukti efektif menekan rakyat. Desa berubah menjadi pos logistik perang. Padi, jagung, bahkan hewan ternak disita untuk tentara Jepang, sementara rakyat sendiri seringkali kekurangan makanan. Tekanan ini menciptakan penderitaan ganda. Rakyat kehilangan kebebasan, sekaligus diperas tenaganya habis-habisan. Sejarawan MC Rickleff menggambarkan masa ini sebagai peralihan desa menjadi benteng kontrol. Kehidupan sosial yang dulunya relatif otonom berubah menjadi rantai birokrasi militer. Rakyat harus tunduk, bukan hanya pada tentara Jepang, tetapi juga pada aparat lokal yang dijadikan alat pengawasan. Dengan cara ini, Jepang berhasil menjinakkan mayoritas penduduk tanpa perlu mengerahkan terlalu banyak pasukan. Setiap perintah tentara turun melalui kepala desa, lalu menjalar ke rakyat. Sebuah sistem yang tampak sederhana, tapi sangat efektif, membuat rakyat tidak punya jalan keluar dari cengkeraman pendudukan. Dan ketika desa-desa sudah terkekang seperti ini, Jepang mulai melangkah ke tahap berikutnya, bukan lagi sekadar mengendalikan, tetapi juga mengubah pola pikir rakyat lewat propaganda, indoktrinasi, dan mobilisasi budaya. Setelah berhasil mengendalikan desa-desa lewat sistem kontrol, Jepang melangkah lebih jauh, bukan hanya menguasai tubuh rakyat, tetapi juga pikirannya. Mereka sadar, untuk mempertahankan kekuasaan, rakyat harus diyakinkan bahwa tunduk pada Jepang adalah satu-satunya pilihan. Maka, mesin propaganda pun digerakkan besar-besaran, menyusup ke setiap lini kehidupan, mulai dari sekolah, media, hingga kesenian rakyat. Jepang mengusung semboyan manis, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Konsep besar Hakko Ichiu, satu dunia di bawah pimpinan Kaisar Jepang, dipromosikan sebagai cita-cita mulia. Kaisar Hirohito digambarkan sebagai sosok suci, Tenno Heika, yang harus dihormati layaknya dewa. Di sekolah-sekolah, kurikulum dirombak total. Bahasa Belanda dilarang, diganti dengan bahasa Jepang. Setiap pagi, murid-murid diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo sambil membungkuk ke arah matahari terbit. Pelajaran sejarah dipenuhi glorifikasi Jepang sebagai pemimpin Asia. Guru-guru yang menolak aturan baru langsung disingkirkan. Media massa dijadikan corong propaganda. Surat kabar hanya boleh menyiarkan berita kemenangan tentara Jepang. Radio setiap hari memutar siaran yang menekankan kehebatan Nippon. Meski di medan perang mereka mulai terdesak, sementara film dan sandiwara rakyat diarahkan untuk menyebarkan pesan pro-Jepang. Bahkan wayang kulit, seni tradisional Jawa, dimanfaatkan untuk mengisahkan pahlawan yang berjuang bersama Jepang melawan imperialis Barat. Propaganda ini juga menyentuh organisasi masyarakat. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Putra, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Untuk memimpin organisasi ini, mereka mengangkat 4 tokoh nasionalis terkemuka, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian dikenal sebagai 4 Serangkai. Melalui Putra, Jepang memanfaatkan karisma tokoh nasionalis untuk menggerakkan rakyat mendukung perang. Namun seiring waktu, Jepang khawatir Putra justru menjadi tempat bersemainya semangat kebangsaan. Maka pada tahun 1944, Putra dibubarkan. Sebagai gantinya, lahirlah Jawa Hokokai, sebuah organisasi yang lebih ketat dan langsung berada di bawah kendali militer. Berbeda dengan Putra, Jawa Hokokai bukan lagi sekadar alat propaganda, tapi juga instrumen untuk memobilisasi rakyat menyumbangkan tenaga, harta, bahkan nyawa demi kemenangan Asia Timur Raya. Sejarawan Benedict Anderson dalam bukunya Java in a Time of Revolution menulis,
Propaganda Jepang tidak sekadar pesan politik, tapi usaha total untuk menciptakan masyarakat baru. Masyarakat yang seluruh pikirannya diarahkan pada kemenangan perang. Dan di Indonesia, propaganda itu berhasil menyusup hingga ke ruang-ruang paling kecil, dari kelas sekolah hingga panggung wayang desa. Dengan cara ini, Jepang berusaha mencetak rakyat Indonesia yang tunduk secara mental, bukan hanya fisik. Namun indoktrinasi ini bukanlah tujuan akhir. Di balik semua propaganda, Jepang sedang menyiapkan langkah berikutnya, membentuk organisasi-organisasi semi-militer untuk melatih dan memobilisasi rakyat sebagai bagian dari mesin perang. Propaganda saja tidak cukup untuk memenuhi ambisi Jepang. Mereka membutuhkan tenaga baru untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Karena itu, mereka mulai memobilisasi rakyat Indonesia melalui organisasi semi-militer. Dengan cara ini, jutaan orang, terutama para pemuda, dipaksa belajar disiplin militer sekaligus dijadikan cadangan tenaga perang bagi Jepang. Pada tahun 1942, Jepang membentuk Senendan, sebuah organisasi kepemudaan. Awalnya diperuntukkan bagi remaja usia 14 hingga 22 tahun. Senendan bertujuan menanamkan loyalitas kepada kaisar, mengajarkan baris berbaris, serta dasar-dasar bela diri. Anggotanya melonjak cepat. Dari puluhan ribu di tahun pertama, menjadi lebih dari 2 juta pemuda menjelang tahun 1945. Selain Senendan, dibentuk pula Keibodan, barisan pembantu polisi yang bertugas menjaga keamanan desa, mengawasi penduduk dan membantu tentara Jepang dalam operasi kecil. Dengan Keibodan, Jepang berhasil mengikat pemuda di desa-desa agar selalu siaga dalam pengawasan. Untuk kaum perempuan, Jepang mendirikan Fujinkai pada tahun 1943. Organisasi ini mewajibkan para ibu dan gadis membantu kebutuhan perang, seperti menjahit seragam, mengumpulkan bahan makanan, dan kegiatan sosial untuk mendukung tentara. Meski tidak bersenjata, Fujinkai adalah bagian dari sistem mobilisasi total Jepang. Langkah berikutnya lebih jauh. Jepang mulai merekrut langsung rakyat Indonesia ke dalam barisan militer yang disebut Heiho. Sejak tahun 1943, ribuan pemuda Indonesia direkrut untuk bertugas sebagai pembantu tentara Jepang. Mereka ditempatkan di garis belakang, bahkan ikut ke medan perang. Meskipun mereka mengenakan seragam Jepang dan mendapat pelatihan militer, mereka selalu diperlakukan sebagai bawahan. Banyak yang akhirnya dikirim ke luar negeri dan gugur tanpa catatan. Namun yang paling berpengaruh adalah pembentukan PETA, Pembela Tanah Air. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1943, Jepang mendirikan PETA untuk melatih pemuda Indonesia secara militer. Berbeda dengan Senendan atau Keibodan, PETA jauh lebih serius. Para anggotanya belajar taktik perang, penggunaan senjata, dan strategi pertahanan. Markas pelatihan didirikan di berbagai kota, termasuk di Bogor. Jepang berharap PETA menjadi benteng tambahan jika sekutu mendarat di Indonesia. Tetapi tanpa disadari, PETA justru berubah menjadi sekolah militer bagi generasi muda Indonesia. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar yang kelak berperan penting dalam revolusi kemerdekaan, seperti Sudirman, Gatot Subroto, hingga Zulkifli Lubis. Meskipun dilatih oleh Jepang, tidak semua anggota PETA mau tunduk sepenuhnya. Ketidakpuasan mulai tumbuh. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, pecah pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin Supriyadi. Walaupun akhirnya gagal dan ditumpas Jepang, peristiwa ini membuktikan bahwa pemuda Indonesia mulai memandang latihan militer bukan sekadar untuk kepentingan Jepang, tetapi juga untuk memperjuangkan kemerdekaan sendiri. Sejarawan Nugroho Notosusanto menyebut PETA sebagai warisan ambigu, karena di satu sisi ia lahir dari penjajahan, namun di sisi lain PETA menjadi modal awal militer Indonesia setelah tahun 1945.
Jepang mungkin bermaksud memperkuat mesin perang mereka, tetapi tanpa sadar mereka justru menanam benih kekuatan bersenjata bangsa yang kelak melawan mereka sendiri. Dengan militerisasi ini, Jepang berhasil mencetak jutaan pemuda yang terlatih dalam disiplin dan perang. Namun di balik itu, rakyat semakin terjerat dalam cengkeraman pendudukan. Dan langkah berikutnya bahkan lebih kejam. Pengerahan jutaan orang menjadi romusha. Kerja paksa massal yang menelan korban tak terhitung. Setelah Jepang menegakkan kontrol militer dan menundukkan desa-desa, penderitaan rakyat memasuki babak paling kelam, kerja paksa massal, atau yang dikenal dengan sebutan romusha. Istilah ini mungkin terdengar netral, sekadar pekerja, tetapi bagi orang Indonesia, romusha berarti hukuman mati perlahan. Sejak pertengahan tahun 1942, setiap desa di Jawa mendapat perintah wajib untuk mengirim sejumlah orang sebagai tenaga kerja. Kepala desa dipaksa mengajukan daftar nama warganya. Tak jarang, aparat desa terpaksa mengundi siapa yang harus berangkat. Mereka yang terpilih digiring ke kota kecamatan, lalu dimasukkan ke barak-barak penampungan. Dari sana mereka disalurkan ke proyek-proyek militer Jepang. Di Indonesia, romusha digunakan untuk membangun infrastruktur militer. Lapangan terbang didirikan di berbagai kota, seperti Kalijati di Jawa Barat, Maospati di Jawa Timur, hingga Pakanbaru di Sumatera. Rakyat dipaksa menggali tanah, mengangkut batu, dan meratakan landasan hanya dengan cangkul dan tangan kosong. Mereka bekerja siang dan malam dengan ransum seadanya, seringkali hanya nasi jagung atau singkong rebus. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan jalur kereta api Pakanbaru di Sumatera. Sekitar 100.000 romusha Indonesia dikerahkan untuk membangun rel sepanjang 220 km. Menembus hutan rimba dan rawa-rawa, panas tropis, nyamuk malaria, dan kerja tanpa istirahat membuat ribuan orang tewas sebelum proyek selesai. Rel itu memang berdiri, tetapi dibangun di atas tumpukan mayat pekerja yang tidak pernah tercatat. Di Jawa, proyek-proyek pertahanan Jepang juga menelan banyak korban. Rakyat dipaksa menggali parit anti-tank di sepanjang pantai selatan untuk menghadapi kemungkinan pendaratan sekutu. Bukit-bukit dipapas untuk membuat bunker. Sementara desa-desa harus menyuplai kayu dan bambu untuk memperkuat pertahanan. Semua dilakukan dengan tangan kosong, tanpa upah, di bawah pengawasan tentara bersenjata. Kesaksian para korban menggambarkan kondisi yang mengerikan. Banyak romusha bekerja tanpa pakaian layak, hanya dengan sarung atau celana pendek lusuh. Mereka tidur berdesakan di barak bambu beralaskan tanah, penuh kutu dan penyakit kulit. Malaria, disentri, dan busung lapar menjadi teman sehari-hari. Siapapun yang jatuh sakit dianggap tidak berguna, lalu ditinggalkan begitu saja. Rakyat yang selamat dari kerja paksa pun pulang dalam keadaan mengenaskan. Tubuh kurus kering dengan tulang menonjol dan mata kosong. Banyak yang tidak lagi mampu bekerja, meninggalkan beban bagi keluarganya. Lebih parah lagi, sebagian besar romusha tidak pernah kembali. Mereka hilang di tengah hutan, rawa, atau di parit-parit pertahanan yang digalinya sendiri. Bagi desa-desa di Jawa dan Sumatera, romusha berarti kehilangan generasi produktif. Anak-anak tumbuh tanpa ayah, para istri menjadi janda sebelum waktunya. Desa yang dulu hidup dari sawah dan ladang tiba-tiba kehilangan tenaga muda. Inilah yang membuat sejarawan Ong Ho Ham menyebut romusha sebagai bencana demografis. Karena dalam 3 tahun saja jutaan jiwa hilang dari kehidupan sosial Indonesia. Jika di masa Belanda rakyat pernah dipaksa kerja rodi untuk membangun jalan Anyer Panarukan, penderitaan romusha jauh lebih besar. Jalan Daendels mungkin memakan ribuan korban.
Tetapi Romusha di Indonesia menelan jutaan nyawa, sebuah tragedi yang menghapus satu generasi. Romusha di tanah air ini adalah bukti paling jelas bagaimana Jepang memperlakukan rakyat Indonesia, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat sekali pakai untuk mesin perang. Dan semua penderitaan ini terjadi tepat di depan mata rakyat, membuat seluruh negeri hidup dalam bayang-bayang kematian. Jika Romusha menunjukkan bagaimana Jepang memperlakukan rakyat sebagai alat kerja paksa, maka kekejaman militer memperlihatkan sisi paling gelap dari pendudukan ini. Rakyat dijadikan objek teror, dipaksa tunduk lewat penyiksaan dan eksekusi yang ditunjukkan secara brutal di hadapan publik. Kenpei Tai, polisi militer Jepang, adalah simbol utama teror ini. Mereka bertindak sebagai mata dan telinga rezim, menekan setiap potensi perlawanan. Tuduhan sekecil apapun bisa berujung interogasi pada interogasi kejam yang sulit dibayangkan. Tangan rakyat dijepit dengan kayu hingga patah, kuku dicabut, tubuh dipukul dengan popor senapan. Banyak yang mati bukan karena ditembak di medan perang, melainkan di ruang interogasi yang tak kenal ampun. Operasi keamanan kerap dilakukan di desa-desa. Jika ada desas-desus tentang perlawanan, Jepang tidak segan melakukan razia. Rumah-rumah digeledah, keluarga disandera, bahkan satu kampung bisa dihukum massal hanya karena dicurigai menyembunyikan pejuang. Eksekusi di depan umum menjadi tontonan wajib, sebuah pesan agar rakyat tidak berani menentang. Salah satu tragedi terbesar terjadi di Kalimantan Barat, dikenal sebagai Insiden Pontianak. Pada tahun 1943 hingga 1944, Jepang menuduh adanya konspirasi melawan kekuasaan mereka. Akibatnya, ratusan orang, termasuk bangsawan Melayu, ulama, dan tokoh masyarakat, ditangkap dan dieksekusi massal. Dengan cara ini, Jepang tidak hanya membunuh individu, tetapi juga memutus kepemimpinan tradisional lokal agar rakyat benar-benar kehilangan pegangan. Kekejaman serupa terjadi di banyak daerah lain, di Sulawesi, di Aceh, hingga Maluku. Rakyat menjadi korban pembersihan oleh tentara pendudukan. Bahkan mereka yang hanya dituduh mendengarkan siaran radio asing bisa dijatuhi hukuman mati. Jepang menjadikan rasa takut sebagai senjata, sama efektifnya dengan senapan. Bagi rakyat kecil, hidup di masa itu berarti hidup dalam penjara terbuka. Suara sepatu tentara Jepang di jalan desa sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Semua tahu, sekali ditangkap Kenpei Tai, jarang ada yang kembali dalam keadaan hidup. Sejarawan MC Rickleff menulis, pendudukan Jepang meninggalkan kesan mendalam bukan hanya karena kerjanya yang memeras, tapi karena terornya yang menembus setiap sendi kehidupan. Dengan cara ini, Jepang memastikan bahwa rakyat tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga patah secara mental. Setiap desa, setiap keluarga hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Dan ketika rakyat kelaparan akibat perampasan hasil bumi, kekejaman ini hanya memperparah penderitaan yang sudah menumpuk. Setelah penderitaan akibat kerja paksa dan teror, rakyat Indonesia harus menghadapi krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1943, menambah lapisan baru penderitaan. Jepang tidak hanya merampas tenaga, tetapi juga menguras isi perut rakyat Indonesia. Sejak awal pendudukan, Jepang mencetak mata uang baru yang dikenal sebagai Oeang Jepang. Kertas tipis berwarna kusam ini menggantikan gulden Belanda. Awalnya rakyat menerima dengan pasrah, namun semakin lama nilainya merosot tajam. Jepang terus mencetak uang tanpa cadangan emas, sehingga inflasi melonjak. Harga kebutuhan pokok naik berlipat-lipat, sementara rakyat tidak punya pilihan selain menggunakan uang yang nilainya terus jatuh. Di sektor pangan, kebijakan Jepang lebih menyakitkan lagi.
Padi dan beras dari desa-desa dipaksa diserahkan sebagai kuota untuk tentara. Kepala desa diwajibkan mengumpulkan hasil panen tanpa peduli apakah rakyat masih punya cukup makanan untuk keluarganya. Lahan sawah pun banyak yang dialihkan menjadi kebun tanaman perang, seperti kapas untuk seragam atau jarak untuk bahan bakar dan pelumas. Akibatnya, produksi pangan turun drastis. Memasuki tahun 1943, bencana kelaparan mulai melanda berbagai daerah, terutama Jawa yang padat penduduk. Rakyat dipaksa bertahan hidup dengan singkong, ubi atau jagung kering, bahkan batang pisang dan rumput liar terkadang dijadikan makanan darurat. Banyak desa mengalami wabah busung lapar, anak-anak kurus kering dengan perut buncit menjadi pemandangan yang memilukan. Di Sumatera, penderitaan lebih parah lagi. Rel kereta Pakanbaru dan proyek-proyek militer lain menyedot hasil panen, sementara rakyat dibiarkan kelaparan. Sejarawan Anthony Reid menyebut periode ini sebagai krisis pangan terburuk di Indonesia modern sebelum tahun 1945. Kelaparan ini tidak hanya membunuh secara perlahan, tetapi juga memukul kehidupan sosial. Desa-desa kehilangan tenaga produktif, angka kematian melonjak dan migrasi besar-besaran terjadi. Banyak orang meninggalkan kampung untuk mencari makanan ke kota, tetapi di sana pun situasi sama buruknya. Pasar gelap tumbuh di sudut-sudut kota, menjadi satu-satunya jalan bagi rakyat untuk bertahan hidup meski dengan harga yang mencekik. Jepang memang mencoba meredam kelaparan dengan menggalakkan gerakan usaha tani baru, mendorong rakyat menanam ubi atau jagung di halaman rumah. Namun upaya itu tidak cukup. Realitanya, rakyat lebih banyak menderita daripada sejahtera. Kelaparan besar tahun 1943 hingga 1944 adalah bukti telanjang bagaimana rezim Jepang mengorbankan perut rakyat demi perut tentaranya. Dan di tengah kelaparan itu, bentuk kekejaman lain juga terjadi. Ribuan perempuan Indonesia dipaksa melayani tentara sebagai Jugun Ianfu, budak seks militer Jepang. Di tengah kerja paksa, kelaparan, dan teror militer, ada satu luka yang paling sulit disembuhkan, tragedi Jugun Ianfu. Ribuan perempuan Indonesia dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Bagi mereka, masa pendudukan bukan hanya tentang kelaparan dan ketakutan, tetapi juga tentang tubuh yang dirampas dan harga diri yang diinjak. Sejak awal tahun 1942, militer Jepang mulai mencari Ianfu atau comfort women untuk melayani prajurit. Mereka menggunakan berbagai cara, ada yang dijanjikan pekerjaan sebagai perawat atau juru masak, ada pula yang diambil paksa langsung dari desa. Tidak jarang, aparat lokal yang tunduk pada Jepang ikut memaksa keluarga untuk menyerahkan anak gadis mereka. Para korban kebanyakan masih sangat muda, banyak yang baru berusia belasan tahun. Mereka dibawa ke barak-barak militer yang disebut Ianjo, tersebar di Jawa, Sumatera, dan wilayah lain. Di tempat itu, para perempuan dipaksa melayani puluhan tentara setiap hari. Tidak ada pilihan, tidak ada perlindungan, hanya pemaksaan yang berlangsung berulang-ulang. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Mereka hidup terkurung, dijaga ketat dengan makanan seadanya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan bukan untuk melindungi para korban, melainkan untuk memastikan tentara tidak tertular penyakit. Bagi para perempuan, hidup di barak itu bagaikan hukuman tanpa akhir. Banyak korban yang tidak pernah kembali ke keluarganya. Sebagian meninggal di barak, sebagian lain dibuang begitu saja ketika sakit atau sudah dianggap tidak berguna. Mereka yang selamat pun pulang dengan trauma mendalam. Tidak sedikit yang memilih bungkam seumur hidup karena malu dan takut dikucilkan. Sejarawan Yoshimi Yoshiaki dalam bukunya Comfort Women, Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II mencatat bahwa sistem Jugun Ianfu adalah kebijakan resmi militer Jepang, bukan sekadar oknum. Artinya, penderitaan perempuan Indonesia adalah bagian dari strategi militer yang terencana. Di Indonesia, jumlah pasti korban Jugun Ianfu sulit diketahui karena minimnya dokumentasi dan banyaknya korban yang bungkam. Namun, berbagai penelitian memperkirakan ribuan perempuan menjadi korban. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, gadis desa, anak sekolah,
hingga perempuan dari keluarga miskin yang tidak berdaya. Luka ini masih terasa hingga puluhan tahun setelah perang berakhir. Banyak korban yang hidup dalam diam, menyembunyikan trauma, dan hanya sedikit yang berani bersuara ketika usia mereka sudah senja. Mereka tidak hanya kehilangan masa muda, tetapi juga dihantui stigma sosial yang membuat mereka terkucil dari masyarakat. Tragedi Jugun Ianfu adalah bukti lain bahwa pendudukan Jepang tidak hanya merenggut tenaga dan nyawa, tetapi juga martabat rakyat Indonesia. Jika Romusha mencerminkan eksploitasi tubuh untuk kerja, maka Jugun Ianfu adalah eksploitasi tubuh perempuan untuk nafsu. Dua-duanya meninggalkan jejak kelam yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan sementara rakyat Indonesia menderita, di medan perang Pasifik Jepang semakin terdesak. Kekalahan demi kekalahan membuat mereka akhirnya mulai mengumbar janji kemerdekaan bagi Indonesia. Sebuah janji yang lahir bukan dari niat tulus, melainkan dari keputusasaan. Memasuki tahun 1944, mesin perang Jepang mulai kehabisan tenaga. Kemenangan-kemenangan cepat yang mereka raih pada awal perang berubah menjadi kekalahan demi kekalahan. Di Pasifik, Amerika Serikat melancarkan strategi island hopping, merebut pulau demi pulau, mendekati Jepang sedikit demi sedikit. Filipina jatuh, Guam dan Saipan direbut, dan armada Jepang babak belur. Kekalahan ini berdampak langsung pada Indonesia. Jalur logistik terganggu, suplai makanan dan bahan bakar menipis. Rakyat yang sebelumnya sudah menderita kini semakin kelaparan. Di banyak daerah, desa-desa kosong karena warganya lari mencari makan atau mati perlahan akibat busung lapar. Tentara Jepang yang dulu digdaya kini tampak lebih lemah meski tetap brutal dalam menegakkan kekuasaan. Dalam situasi putus asa itu, pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan sebuah janji mengejutkan. Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini bukan lahir dari niat baik, melainkan strategi politik. Jepang ingin meredam keresahan rakyat, sekaligus menarik dukungan para pemimpin nasionalis agar mereka tetap membantu menjaga stabilitas. Namun bagi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, janji itu membuka celah baru. Soekarno dan Muhammad Hatta yang selama pendudukan kerap dimanfaatkan Jepang untuk propaganda kini melihat peluang. Mereka tahu Jepang sedang sekarat dan janji Koiso bisa dijadikan pijakan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama digelar pada tanggal 29 Mei tahun 1945, membahas dasar negara dan bentuk pemerintahan. Dari forum inilah lahir gagasan besar Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini lebih kecil, tetapi diberi mandat yang lebih konkret untuk mempersiapkan struktur pemerintahan Indonesia merdeka. Secara politik, Jepang berharap rakyat percaya bahwa kemerdekaan benar-benar sudah dekat, padahal tujuan mereka hanya menjaga agar rakyat tetap patuh hingga perang selesai. Namun, nasib Jepang ditentukan bukan di Jakarta, melainkan di dua kota di negaranya sendiri. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, bom kedua menghancurkan Nagasaki. Kedua kota itu luluh lantak dan ratusan ribu orang tewas. Dunia menyaksikan untuk pertama kalinya kekuatan senjata pemusnah massal. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jepang resmi kalah. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah momen yang menentukan. Kekuasaan Jepang runtuh, tetapi Belanda belum kembali dan sekutu belum tiba. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, negeri ini berada dalam kekosongan kekuasaan. Di tengah kevakuman inilah para pemimpin bangsa bergerak cepat.
Soekarno, Hatta, dan para tokoh nasionalis menyadari bahwa inilah saat yang tidak boleh dilewatkan. Sebab jika kesempatan ini hilang, mungkin Indonesia harus menunggu puluhan tahun lagi untuk merdeka. Kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 menciptakan sebuah situasi langka. Untuk pertama kalinya, Indonesia bebas dari cengkeraman asing meskipun hanya sekejap. Belanda belum kembali, sekutu belum mendarat, dan tentara Jepang sendiri sudah kehilangan wibawanya. Dalam kekosongan kekuasaan inilah para pemimpin bangsa bergerak cepat. Pada malam tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Mereka mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan sebelum sekutu atau Belanda kembali. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dunia terkejut, sebuah bangsa yang selama ratusan tahun dijajah, kini berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, kemerdekaan yang diraih itu tidak menghapus luka. Warisan kekejaman Jepang tetap melekat dalam tubuh bangsa. Jutaan Romusha tidak pernah kembali, meninggalkan desa-desa kehilangan generasi mudanya. Ribuan perempuan yang dipaksa menjadi Jugun Ianfu pulang dengan trauma mendalam, banyak yang memilih bungkam karena stigma dan rasa malu. Anak-anak tumbuh dalam kelaparan, menyaksikan orang tua mereka mati karena busung lapar atau penyakit yang merajalela. Secara demografis, Indonesia kehilangan jutaan jiwa dalam 3,5 tahun pendudukan Jepang. Meskipun angka pastinya sulit dihitung, para sejarawan memperkirakan korban kerja paksa, kelaparan, dan teror mencapai jutaan orang. Sejarawan MC Rickleff menegaskan, dibandingkan dengan 350 tahun Belanda, 3 tahun Jepang meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Namun di sisi lain, dari penderitaan itu juga lahir warisan yang berbeda. Organisasi semi-militer seperti PETA, Seinendan, dan Heiho tanpa sadar telah melatih ribuan pemuda Indonesia dalam disiplin dan strategi perang. Setelah Jepang kalah, bekas anggota organisasi ini menjadi tulang punggung Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dalam sebuah paradoks sejarah, pelatihan militer yang dimaksudkan untuk memperkuat Jepang justru berubah menjadi senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, penderitaan bersama di bawah pendudukan Jepang menumbuhkan kesadaran nasional yang lebih luas. Rakyat yang dulu tercerai-berai oleh feodalisme atau perbedaan daerah, kini sama-sama pernah merasakan penindasan brutal yang serupa. Kesadaran inilah yang menjadi bahan bakar utama revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan setelah tahun 1945. Pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung 3,5 tahun. Singkat, tetapi meninggalkan trauma yang sebanding dengan berabad-abad penjajahan. Mereka datang dengan janji manis sebagai saudara tua Asia, namun pergi dengan jejak darah, air mata, dan kehancuran. Dan bagi bangsa Indonesia, pengalaman pahit itu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari siapapun, melainkan harus direbut dan dipertahankan dengan pengorbanan besar.